A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islam itu indah dirahmati Allah, masyaallah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah dan hari ini kita membahas tentang segala sesuatu yang menjadi kepo-kepoan. Ya, zaman sekarang nih ya, yang namanya kepo-kepoan tuh udah biasa Ustazah Lulung ya. Zaman sekarang tuh mengerikan, dibilang mengerikan iya. Kalau berbicara tentang aib, justru aib yang bangga ini diumbar-umbar sama orang ini. Ya kadang-kadang orang tuh nggak tahu aib itu gimana sih sebenarnya. Kok aib diumbar-umbar di sosial media dipasang. Itu kan jejak sosialnya. Itu kan kekurangan. Jejak sosialnya kan sampai kapanpun ada. Nauzubillah min zalik. Dan kadang-kadang yang berbau aib ini malah kadang-kadang peminatnya tuh banyak besar. Like-nya tuh banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, hari ini kita akan bahas, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya agar kita tidak termasuk orang-orang yang mengumbar aib. Temanya hari ini adalah hari gini masih kepo sama aib orang. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan sebelum kita mendengarkan tausiah dari para guru-guru kita, saya akan mengajak jamaah yang ada di rumah untuk melihat sebuah video tayangan dulu tentang takut diputuskan. Ini dia tayangannya. Auzubillah ya, kalau kita bicara masalah tentang orang yang belum menikah, gak usah lah yang namanya bikin video-video, apalagi video-videonya kayak gitu ya kan. Auzubillah min zalik. Itu kan sama juga akhirnya mengabadikan aib. Nauzubillah, jangan sampai kayak gitu. Nah ini Ustadz mau izin nih, saya mau nanya nih, banyak yang nanya orang ini kalau setelah berpisah ya, maksudnya suami istri setelah berpisah itu satu sama lain tuh saling mengumbarkan kejelekannya masing-masing. Istriku tuh gak pernah masak di rumah, tahu gak? Aku tuh gak pernah dibikinin kopi, suaminya dia. Itu suamiku tuh gak pernah sholat, uang belanja terlambat terus. Pertanyaannya, sebatas mana sih harusnya boleh mengumbar aib atau menceritakan kejelekan pasangan kepada orang lain? Mohon izin penjelasannya, tafadhol. Sih, ya Allah. Cara ngomongnya itu loh. Kenapa sih? Curhat. Buat kita kepo. Izin Bunda dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita masih dalam suasana tahun baru Islam 1444 Hijriah. Karena kemuliaan Muharram itu 1 sampai 10 Muharram. Puncaknya nanti di 10 Muharram atau hari Asyura. Dan hari ini kita berada di tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah. Satu hal buat kita, makasih banyak kepada tim Islam itu indah. Di awal tahun ini kita diajarkan supaya tidak kepo dengan urusan orang, tidak kepo dengan aib orang, apalagi mau menggibah orang. Ingat tentang batasan. Ini tadi saya ditanya Mas Fadli ini tentang perihal orang yang pernah hidup bersama dengan diri kita, orang yang sudah berpisah kemudian dia ceritakan aib pasangannya yang masa lalu. Ini sama dengan mengumbar aib sendiri, mengumbar kekurangan sendiri. Istri saya itu tidak pernah masak, berarti Anda yang gagal mendidik istri. Maka berbicara tentang batasan, tentang mana yang boleh diceritakan dan tidak boleh diceritakan kepada pasangan, perihal tentang pasangan. Yang pertama kaitannya tentang aib. Hati-hati kaitannya tentang aib, kekurangan orang. Sama saja kita menggibah. Kemudian menceritakan pekerjaan, mohon maaf. Sama saja engkau menceritakan kekurangannya. Mohon maaf, di dalam pekerjaan biasanya ada nih, suami istri tidak boleh terlalu ikut campur dalam pekerjaan pasangan. Siapa yang jadi bupati, siapa yang pelaksananya ya? Ya Allah, siapa yang jadi ini? Suaminya bos. Kok istrinya lebih bos lagi ya? Hati-hati ini. Jadi sebaiknya jangan mencampuri urusan
pasangan dalam hal pekerjaan, menggerecokin namanya. Apalagi ada juga batasan tentang dosa. Dosa maupun ibadah sebenarnya tidak boleh diceritakan. Sebagaimana engkau tidak mau dosamu diceritakan, begitu pula ibadahmu jangan ceritakan. Kenapa? Itu urusan kita kepada Allah. Allah sudah mengampuni dosa kita. Kenapa kita membuka aib sendiri dalam itu dosa? Jadi dosa masalah pekerjaan karena ada namanya rahasia pekerjaan. Kemudian aib. Jadi 3 ini tidak boleh diceritakan batasannya. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa kaitannya batasan haknya Allah. Masya Karena Allah. gini, Iya. jangan ambil perannya Tuhan. Iya, Jangan ambil perannya Allah perihal tentang ibadah. Betul. Saya tuh apa sih? Enggak, saya tuh kalau ngeliat Ustadz Maulana suaranya agak habis tuh biasanya duitnya udah mulai habis juga. Kebanyakan konser. Duitnya udah mulai habis. Bukannya kalau habis berarti iya. duitnya banyak ya. Enggak, duitnya justru mulai habis. Oh, Kalau gitu. duitnya makin banyak, Apa dia sih? suaranya makin kenceng. Apa sih? Apa sih? Suaranya kayak serak-serak gimana? Kan udah gitu. dibilang, Pagi-pagi. jangan bahas pekerjaan orang. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Mudah-mudahan banyak uangnya lagi biar suaranya keras lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi di jamaah. Yeay. Nah ini dalam masyarakat nih ya banyak banget orang yang suka mengumbar aib orang lain. Kalau seandainya orang punya aib tuh kayaknya seneng banget diomongin gitu ya kan. Dibikin kayaknya apa gitu jadi bulan-bulanan istilahnya orang gitu ya. Dibully ya, dibully ya. Sebenarnya ada nggak sih kisah di zamannya Nabi terdahulu atau mungkin dari Rasulullah zamannya ya. Mengenai larangan untuk membongkar aib orang lain mungkin Bunda. Mohon izin silakan. Membongkar rumah boleh nggak? Hah? Kalau Bongkar rumah renovasi boleh dong, kan makin Iya. bagus. Oh, iya benar. Silakan. Mohon Ustaz izin dulu. Ustadz, Kak Fadli. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma. Ba'du. Amma. Ba'du. Ya semangat, Amma. Ba'du. Nah, begitu dong. Kalau kita yang namanya ngaji harus semangat. Jangan pas membongkar aib semangat. Giliran ngaji lemes. Apa tuh? Itu kalau di sono, di sini mah semuanya alhamdulillah soleh dan soleha. Amin ya robbal. Alamin. Ngomongin soal aib, aib adalah kekurangan. Aib adalah cacat kita. Siapa sih yang gak punya aib? Semua juga kita manusia punya kekurangan. Ada kelebihan, ada kekurangan. Tapi ketika kita ngomongin aib, jangan pernah yang kita ngomongin aib orang. Kenapa? Kalau kita bongkar aib orang, nanti Allah akan bongkar aib kita sendiri. Man satara musliman, barang siapa menutup aib seorang muslim, fid dunya, di dunia, satarallah alaihi, Allah akan tutup aibnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi kalau bisa jangan kita bongkar-bongkar, kita bongkar aib orang kayak kita gak punya aib aja. Kita ngejelekin orang kayak kita gak punya kejelekan aja. Situ sehat. Gitu. Jadi kalau kita ngomong kepada sejarah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Pemirsa yang tercinta, dalam kitab Asbabun Nuzul karya Kiai Haji Komarudin Soleh dan kawan-kawan disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang dia senang makan. Ketika dia selesai makan, beliau itu kalau tidur mendengkur. Nah itu teman-temannya ceritain semua aib tentang Salman Al-Farisi. Tahu nggak? Itu Salman ketika dia itu yang namanya selesai makan, ketika dia tidur dia mendengkur. Akibatnya aib ini tersebar luas. Ya kan? Semua pada tahu. Nah karena kejadian inilah Allah turunkan ayat surat Al-Hujurat ayat 12. Fala tajassasu, jangan kamu mencari-cari aib orang. Fala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Janganlah kamu menggunjing, jangan bergibah, jangan berprasangka buruk. Ijtanibu katsiran minaz zonni, jauhi prasangka, apalagi tajassus. Apa itu tajassus? Dicari-cari, dikorek kesalahan orang. Masih mending tahasus, mencari-cari kebaikan orang lain. Kalau ada orang ngejelekin, enggak, dia enggak begitu. Kalau ada orang ngejelekin, enggak, dia enggak begitu. Ya kan? Ini namanya tahasus. Tapi kalau tajassus mencari keburukan. Ini yang pertama. Ada lagi kisah seorang ulama besar bernama Hatim Al-Asom. Ketika beliau kedatangan seorang wanita yang bercerita, yang belajar kepadanya. Kemudian ternyata wanita ini maaf banget buang angin alias kentut. Ternyata
Hatim Al-Asam mendengar, sebenarnya mendengar. Tapi dia pura-pura tidak mendengar. Karena apa? Takut kalau perempuan ini malu. Kan malu Pak. Ya enggak Pak Ustadz? Kalau kita buang angin depan cowok. Tapi kalau depan suami gimana ya? Ah ini biasanya suami istri udah pada tahu TST kan gitu. Nah ketika hal terjadi, maka Hatim Al-Asam pura-pura ketika dia ditegur oleh wanita ini. Kenapa? Kenapa? Keraskan suaramu. Maka sang wanita, alhamdulillah aman. Kenapa? Aman. Kenapa? Karena ternyata ketika ngobrol dengan ulama ini, dia suaranya nih. Jadi dia berarti dia gak denger Nggak gitu. kedengeran. Kau dengar sesuatu? Tapi ada yang lupa. Apa Dia di itu? toko musik. Oh iya. Dia sudah sambil dengerin musik, dia sakit perut. Oh gitu. Terus dia dilepasin aja. gimana ya kan? Ya, Waduh, berisik tunggu ini kita. beatnya agak kenceng dikit ya. Pas kira Oh, iya, jedak iya. jeduk dia keluarin gasnya. Iya. Dus. Ya, ternyata. Tapi ternyata dia orang kok sempat nengokin dia semua. Dia lupa. Dia pakai headphone. Jadi tetap kedengeran sama yang Iya, lain. Ya kita makanya. lanjut lagi. Jamaah. Yeay. Tapi ngomongin masalah aib orang ya. Kenapa itu pertanyaannya? Aib orang itu selalu menarik untuk diceritakan. Menarik sekali, menarik Itu sekali. apa yang membuat aib orang itu menarik untuk diceritakan sih? Ustaz Syam, jangan lupa headphone-nya dilepas dulu. Jadi kalau misalnya mau buang gas, tahu itu suaranya sekeras apa. Padahal yang berbahaya. Atau kalau mau buang gas, lihat kiri kanan dulu. Ya udah. Padahal yang berbahaya bukan hanya suaranya tapi aromanya gitu ya. Iya Roma benar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka jikalau ditanyakan, kita semua sudah tahu bahwa ghibah, menceritakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mengumumkan keburukan orang lain adalah sesuatu yang dilarang di dalam agama kita. Bahkan sesuatu tersebut dalam norma-norma kehidupan pun adalah bukan sesuatu yang layak untuk kita lakukan. Namun ternyata masih banyak yang sulit untuk menghindari ghibah atau menceritakan aib orang lain ini. Apa yang membuat menceritakan aib orang lain itu terasa senang atau menyenangkan? Subhanallah. Alasan pertama dalam psikologi ternyata disebutkan menceritakan keburukan orang lain itu bisa meredam amarah. Jadi subhanallah. Jadi kalau ada orang tiba-tiba datang dan menceritakan keburukannya orang, biasanya karena ia marah kepada dia, tapi dia tidak mampu untuk melawannya. Dia tidak mampu untuk menghadapinya. Maka jalan untuk melawannya, jalan untuk meluapkan emosinya adalah menceritakan keburukannya terhadap orang lain. Tahu nggak si Anu itu begini. Padahal itu dia lagi marah kepada orang tersebut, namun ia tidak mampu meluapkan di hadapan orang tersebut. Maka yang pertama untuk meluapkan emosinya. Yang kedua biasanya orang yang menceritakan keburukan orang lain adalah untuk mengangkat dirinya dan menjatuhkan orang lain. Dia sebenarnya tidak punya prestasi untuk yang bisa dibanggakan. Dia tidak punya sesuatu yang bisa dilihat oleh orang lain. Makanya setiap nongkrong, setiap kongko, dia menceritakan aib orang lain. Dia menceritakan keburukan orang lain. Kenapa? Karena ia ingin mengangkat dirinya dan menjatuhkan orang lain. Orang seperti ini dipastikan ia tidak punya prestasi untuk dibanggakan dan diceritakan kepada orang lain. Kalau orang punya prestasi kan beda. Ketemu ceritakan anaknya, ketemu ceritakan pekerjaannya, ketemu ceritakan alhamdulillah prestasinya, pencapaiannya, apa yang dia capai. Tapi kalau orang tidak punya prestasi sama sekali, dia mau menceritakan apa selain menceritakan keburukan orang lain untuk mengangkat dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka setelah dua alasan ini, yang ketiga tentu saja setan selalu menghiasi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya menceritakan aib diri sendiri. Ada kebanggaan di dalamnya. Padahal kebanggaan itu timbul karena dihasut oleh setan. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Apakah engkau senang untuk menceritakan atau memakan bangkai saudaramu sendiri
bangkai daripada temanmu sendiri yang telah mati. Fakarihtumu, kata Al-Quran, tentu kamu jijik, tapi kamu tetap melakukannya. Kenapa? Karena ternyata di sana dihiasi syaitan. Lihat bagaimana keharaman-keharaman dari khamar, haramnya perbuatan yang menghinakan, haramnya perbuatan judi karena pasti merugi, haramnya perbuatan-perbuatan ini. Tapi kenapa masih ada orang yang melakukannya? Karena ternyata di antara pekerjaan buruk tersebut ada syaitan yang senantiasa menghiasi sehingga terasa ataupun terlihat seperti sesuatu yang indah. Padahal itu adalah sesuatu keburukan. Wallahu ta'ala alam. Iya ya Ustaz Sam. Masya Allah tabarakallah. Iya, Kalau kita menceritakan aib orang, ya Allah bisa jadi dia sudah diampuni dosanya oleh Allah. Pasti, Ustaz. Sementara orang yang mengumbar aib orang, menceritakan aib orang, itu bisa jadi dirinya belum. Karena? Ya tunggu dulu. Lah, Mas Fadli kok tumben enggak direspon, biasanya direspon. Astagfirullahaladzim, maaf. Ini saya lagi tertarik ngelihat ini Instastory teman saya ini. Itu jadi saya jadi bengong. Nah, pertanyaan Ustadz, emang boleh ya ngumbar aib diri sendiri atau menceritakan aib diri sendiri dengan tujuan mencari solusi kayak gini? Ya nggak boleh lah. Nggak boleh kan? Nggak boleh. Tuh. Kalau kita bahas sekarang. Harus dibahasnya nanti. Iya dong. Kan udah cukup waktunya. Ya Allah, dia penasaran juga. Ya udah, jamaah Islam Itinda yang ada di rumah jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi setelah satu ini tetap di Islam Itinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Ya sakit atau gimana?